Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bajunya masih yang sama loh, sama baju yang kemarin. Kemana bajunya nggak ganti-ganti? Aduh, Mas Teh, kok bajunya nggak ganti-ganti sih? Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih bisa ketemu lagi sama kalian, masih bisa join lagi. Terima kasih banyak kalian selalu setia sama Mas Teh di Big Tulus Official. Untuk yang sudah like, subscribe, terima kasih banyak loh. Untuk yang belum, ayo dong di like, subscribe, sama di share juga kalau perlu ya. Di share ke medsos-medsos yang kalian punya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh hamba-hamba Allah yang sudah selalu setia mensupport saya, memberikan saya semangat sehingga saya makin semangat terus buat bikin vlog, semakin jadi lagi, semakin mau lagi buat membuat vlog, memberikan semangat buat kalian ya. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang agak sedikit sensitif, tapi ini adalah sebuah info saja ya. Buat pengenalan supaya kalian tidak merasa memiliki pemikiran itu, dan semoga pikiran kalian tidak salah lagi dalam hal ini ya. Oke? Kita bakal membahas siapa? Kita bakal membahas Bunda Ratu Laut Kidul ya, atau Nyi Roro Kidul yang kita kenal suka kalian-kalian seperti itu. Kira-kira sosok seperti apakah beliau? Kemudian sebenarnya benar nggak Nyi Roro Kidul itu memberikan pesugihan kepada orang-orang ya? Terus benar nggak Nyi Roro Kidul itu mengambil jasad-jasad ataupun tumbal-tumbal di laut itu ya? Kita nanti bakal bahas itu, tapi sebelumnya kita bakal sapa-sapa terlebih dahulu untuk seluruh subscriber Big Tulus Official yang ada di seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang ada di Papua, kemudian Makassar, kemudian Palu, Sulawesi ya. Sulawesi itu ada Makassar, terus Palu, Kendari, Toraja, Polewali Mandar, Masamba, kemudian ada dari Pulau Selayar juga sudah ada bergabung sama kita ya. Buat orang-orang Bugis, orang Bugis bergabung menonton Tulu. Kalau orang Bugis itu, tetangga aku aja kalau manggil aku Tulu Mandriolo di bola aku. Aku bisa sedikit-sedikit bahasa Bugis ya. Joka-joka. Yang ada di Medan, apa kabar? Sehat selalu untuk yang di Medan, tanpa terkecuali buat semua subscriber Big Tulus Official ya. Kemudian yang di Kalimantan, yang di Padang, yang di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bogor, Cianjur, kemudian Bandung, apa kabar yang di Bandung ya? Cikarang, Bekasi, Karawang. Bekasi, Cikarang, Karawang harusnya yang benar tuh Tulus ya. Oke. Selamat bergabung juga untuk yang ada di Cirebon, kemudian ada di Cilacap, Tegal, kemudian dari Jawa Tengah kita beralih. Kebanyakan subscriber goreng Jawa ya coy. Yang ada di Semarang, kemudian Weleri, Kendal, terus Pati, Pati, kemudian mana tuh tadi? Aduh lupa aku. Wonogiri, Klaten, Magelang, terus yang ada di Solo, Jogja, Boyolali juga, kemudian yang ada di Tulungagung, Sidoarjo, Jombang, kemudian yang ada di Malang, lalu ada di Surabaya, ada dari Banyuwangi, kemudian siapa yang punya Gresik ya? Mas Urip sama Mbak Sugiharti di sana ya. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, semoga Allah selalu limpahkan rezeki kita, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian yang ingin berpartisipasi dalam vlog-vlog saya, mungkin pengen tanya, pengen punya Mas Tulus, kira-kira dibahas dong soal A, soal B. Kira-kira gimana sih menurut Mas Tulus itu? Apa sih sebenarnya mereka ini dan bagaimana sih prosesnya? Misalnya, saya tahu insya Allah saya akan jawab, dan itu tidak mengandung sara yang pasti ya. Tidak mengandung sara dan tidak menyinggung agama lain, insya Allah akan saya bahas. Begitu. Kalau punya pertanyaan, kalian bisa langsung DM saja saya di Instagram. Linknya ada di deskripsi, di bigtulus_bp2 atau di emailku di bigtulus@gmail.com ya. Bigtulus S-nya 2 @gmail.com itu emailnya. Atau bisa di Facebookku juga di Big Tulus Bintang Pantura Part 3. Karena aku punya Facebook itu 3 semuanya sudah full ya. Bintang Pantura Part 1, Part 2, sama Part 3. Dan sudah full semua. Jadi kalian boleh ikuti saja, atau kalian add juga boleh kalau misalnya masih bisa di add ya. Insya Allah kalau masih bisa saya konfirmasi, saya akan konfirmasi. Atau DM saja
pengen curhat, pengen cerita, pengen punya apa, punya kendala apa, pesen minyak bidara juga bisa lewat situ ya. Oke, hati-hati penipuan sekali lagi teman-teman untuk yang berpesan minyak bidara, karena sudah mulai ada orang-orang yang mengintai YouTube ini untuk lebih untuk lebih bisa menjaga diri kita dari kejahatan cyber ya, karena banyak sekali orang-orang yang sudah hampir tertipu mengakunya dari Mas Tulus, nanya minyak bidara dan lain sebagainya. Nah, itu yang itu yang agak sedikit berbahaya ya. Oke. Kemudian ini kita bakal langsung bahas saja tentang sosok Bunda Ratu Laut Kidul ya. Bunda Nyi Roro Kidul. Aku juga setiap doa, setiap ngaji, aku selalu kirimkan doa buat beliau. Entah diterima, entah disampaikan tidak sama Allah, tapi ya sorry, itu tetap harus saya lakukan. Meskipun kita tuh harus mendoakan semua makhluk hidup ya, yang ada di alam gaib maupun yang ada di alam nyata sekalipun ya. Semangat, pokoknya jangan pernah kendor. Tetap doakan, khususnya buat kedua orang tua kita ya. Jangan pernah lepas untuk kirimkan doa. Itu saja. Setiap habis doa ya rakyat tanggal Fatihah, rakyat tanggal Qul huwallahu ahad, yus dikirimi ya orang tua. Itu harus kewajiban bagi seorang anak ya. Karena yang bisa menolong dia di sana selain amal ibadahnya dia adalah doa dari anak yang soleh-solehah ya. Contohnya seperti kalian-kalian itu. Kita bakal bahas lagi soal Bunda Ratu Laut Kidul. Benarkah Bunda itu menyukai warna hijau? Kalau buat saya dibilang menyukai itu tidak. Maksudnya dia menyukai iya, hanya menyukai seperti biasa saja, warna hijau dia suka. Akan tetapi ketika orang menggunakan baju hijau terus dia marah, itu enggak ya. Itu enggak seperti itu. Yang saya pernah tahu dan saya pernah dengar ya, beliau tidak seperti itu. Mereka mengatakan kamu kalau ke pantai jangan pakai baju hijau. Misalnya ke Karangbolong atau ke Parangtritis ya. Terus ke pantai-pantai yang ada mitos-mitos tentang Bunda Ratu Laut Kidul itu, kamu jangan pakai baju hijau gitu loh. Hanya saja seperti ini prosesnya. Prosesnya seperti ini saja. Sama halnya ketika kamu kan kamu ngisi kayak saya nih. Saya ngisi acara di sebuah acara partai, tapi partainya itu lambangnya bajunya merah. Gitu loh. Lambangnya bajunya merah, tapi saya pakai baju biru. Itu kan sama saja agak sedikit menyinggung. Kalau bisa kita samakan merahnya, ya. Cuman kalau prosesnya seperti yang di pantai selatan itu, terus kalian dilarang menggunakan baju merah, hanya sekedar menghormati saja. Sebenarnya ketika kalian sama menggunakan pun tidak masalah. Insya Allah nggak ada apa-apa, ya. Dan Bunda bukan tipe makhluk yang sepemarah itu, sebahaya itu gitu loh. Nggak seperti itu kok dia. Jadi kadang-kadang saking sudah mitosnya beredar ya, mitosnya beredar untuk seperti ini jangan, akhirnya apa? Akhirnya setelah dia beredar begitu-begitu, banyak jin-jin yang mengaku menyerupai Bunda, kemudian ngaku aku iki Bunda, aku ki Ratu Pantai Selatan. Kamu jangan pakai baju biru, pakai baju hijau. Kamu menggunakan baju kesukaanku, makanya aku masukin ke diri ke kamu. Hello, Bunda itu bukan makhluk biasa. Bukan seperti jin-jin ecek-ecek itu yang bisa sembarangan masuk ke badan orang. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan itu. Ya, tidak sembarangan dia tiba-tiba masuk ke badan orang, terus dia minta tumbal, minta apa, minta ini. Ya kan? Terus kemudian ketika ada yang tenggelam, itu sebenarnya sebagai tumbal siapakah Mas Tulus? Apakah Bunda Ratu Pantai Selatan itu meminta tumbal? Saya jawab tidak. Tidak sama sekali. Bunda itu orang yang welas asih. Bunda itu memiliki sifat keibuan yang cukup tinggi. Dan beliau tidak pernah meminta itu. Ya, secara filosofinya, secara etika, secara nyata pun ketika dilakukan penyelidikan, siapa mereka yang tenggelam pasti ada alasannya. Entah mereka terjepit apa, entah mereka sengaja sudah dilarang jangan ke sana tapi ngeyel ke sana. Misalnya seperti itu ya. Jadi itulah hal-hal yang dimana hanya akan membuat kita semakin terus-terusan penasaran, kemudian terus-terusan kita jadi berpikir yang tidak-tidak, misalnya. Akhirnya kita jadi berpikir yang
Oh, ternyata bunda minta tumbal. Enggak sebenarnya. Jadi ketika ada yang mengaku saya ngambil tumbal kamu begitu-begitu, itu sebenarnya bukan bunda. Ya, itu bukan bunda. Bunda tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bunda tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap di luar itu, ya. Misalnya ngambil tumbal dan lain sebagainya. Itu tuh hanya jin-jin yang ada di seputar pantai itu, ya, yang mengaku-ngaku sebagai beliau. Insya Allah itu bukan bunda. Saya yakin betul. Ya, kemudian benar nggak Bunda Ratu Pantai Selatan itu memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga kita bisa minta pesugihan sama beliau? Oke. Itu juga salah. Ya. Jadi sebagaimana yang saya ceritakan, Bunda itu subhanallah, kalau kita merasakan sosoknya itu ya, adem, baik, lembut, keibuan sekali, tetapi ndak terlalu begini loh, maksudnya ndak terlalu seperti yang digambarkan oleh orang itu loh. Terus ngasih pesugihan, terus yang ngaku ngasih pesugihan itu siapa, Mas Tulus? Misalnya ada seseorang makhluk, sekali lagi makhluk yang menyerupai beliau yang seakan-akan memberikan ilmu kepada orang. Jadi Anda yang sedang menjalani ilmu, merasa mendapatkan ilmu dari Bunda Ratu Pantai Selatan, jenengan harus berhati-hati mulai dari sekarang ya. Siapa tahu sebenarnya Anda yang sesuatu yang Anda terima itu, atau sesuatu yang Anda terima ilmunya itu bukan dari Bunda asli. Kita harus hati-hati, harus jeli sekali ya. Harus sangat jeli, karena sejatinya Bunda itu tidak seperti itu. Bunda tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat agama, menurut saya ya. Ini bagi saya pribadi, jangan disambung-sambungkan dengan Ustadz A, Ustadz B ya. Yang memberikan pesugihan itu sebenarnya hanyalah misalnya Bunda pernah dibilang Bunda punya anak perempuan namanya Blorong misalnya ya. Terus nanti si Blorong itu yang memberikan pesugihan. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi pesugihan-pesugihan itu bukan dari Bunda sebenarnya, tapi dari makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar tempat itu yang memanfaatkan keadaan. Iki lho aku Bunda Ratu Kwereneo, aku di pesugihan, aku di duit akeh, aku di bondo akeh. Asal kamu menjaminkan anakmu nanti kepadaku. Misalnya hal seperti itu saja ya. Simpel saja, hal kecil seperti itu yang harus kita telaah sebelumnya. Kita harus hati-hati. Tidak bisa sembarangan kita tiba-tiba yang begini, oh iya saya pesugihan dari Bunda Ratu Pantai Selatan, padahal kan bukan beliau. Beliau itu tidak tahu apa-apa. Cuman karena beliau itu memiliki sifat yang welas asih yang cukup tinggi, meskipun dengan kata-kata orang gue diomongin orang, kalau kita mungkin sudah marah ya. Kalau kita sudah marah, gue diiniin orang, gue begini orang, akhirnya apa? Orang nyamain gue. Kalau kita mungkin sudah marah, itu hebatnya Bunda. Bunda tidak marah, Bunda hanya diam mengikuti takdir Allah, mengikuti izin Allah. Kalau jin itu diizinkan memiripkan badannya dengan beliau untuk menyesatkan manusia, itu atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Kemudian karena manusia ini bodoh gitu loh, saking sudah pusingnya, sudah sangat pusing, terus pikirannya wis kotor. Ya wis, tadi ini akhirnya setan yang menyerupai. Jadi ngakune aku Bunda, aku hebat, aku bisa ngasih kamu ilmu, aku bisa ngasih kamu pesugihan. Nah, yang seperti ini nih yang harus dihati-hatikan ya. Sebenarnya beliau itu sangat-sangat hancur di fitnah. Padahal beliau ini adalah sosok penguasa yang sangat luar biasa lebar jangkauan penguasaannya. Tetapi beliau tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti mitos-mitos yang beredar itu loh. Ya, ada yang ngomong begini, kemudian ini begini. Saya tidak berani ngangkat soal beliau pernah menikah dengan siapa, beliau Islam apa bukan. Saya tidak berani ngangkat itu ya. Itu bukan ranah saya. Saya tidak berani ngangkat itu. Saya hanya menceritakan sosok sebenarnya Bunda itu seperti apa. Lalu Mas Tulus, ada di berbagai macam daerah, entah di Jawa, entah di mana, itu memberikan sajian yang diberikan ke laut, dilarung ke laut. Itu apa? Apakah itu buat Bunda? Sekarang begini. Sebenarnya itu tuh hanya wujud gimana ya? Wujud penghargaan saja. Wujud syukur kita sebagai manusia sudah
rezeki dari laut itu gitu loh. Itu mensyukuri niatnya, bukan untuk dipersembahkan sebenarnya. Hanya wujud syukur saja, untuk hanya saja caranya seperti itu. Contohnya dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ya toh, kan itu mereka juga menggunakan sesaji sebelum mereka bersembahyang, sebelum mereka mendekat dengan Tuhannya. Nah, itu hanya mediator, itu hanya media untuk menghormati saja, saling menghormati antara yang di laut itu dengan yang hidup di luar laut. Sedangkan laut itu yang memberikan rezeki mereka kan, entah itu ikan, entah itu pengunjung datang ke pantai, akhirnya mereka dapat rezeki dari laut itu. Nah, itulah sebagai wujud penghormatan saja, wujud penghargaan dari orang-orang di sekeliling situ. Karena memang orang Jawa itu kayak gitu. Orang Jawa itu ibaratnya kita dikasih, kalau bisa kita balik ngasih. Kita itu welas asih, andap asor tinggi, ya. Kita menilainya, kalau ada yang bilang itu syirik atau apa, itu urusan kalian, ya, itu haknya kalian sendiri. Kalian mau dibilang syirik, kalian mau mengatakan itu salah, ya monggo kerso. Cuman kalau dari segi pandang saya, untuk itu tuh kalau dibilang salah sesuai agama kita memang salah, ya. Memang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Tetapi kalau nggak ngelakuin kayak gitu tuh rasanya nggak lega gitu loh warga di situ. Akhirnya tetap melakukan, hanya sebagai wujud syukur saja, wujud ungkapan rasa syukur karena sudah diberikan ikan yang melimpah ruah misalnya. Sebenarnya syukurnya sama Allah. Mereka tetap baca bismillah kok. Tetap baca bismillah dan mereka mempersembahkan itu. Memang ada sebagian orang yang mantranya itu mempersembahkan untuk bundanya sendiri. Dan kalau untuk itu saya tidak berani mengakses, ya. Saya tidak berani mengakses sebenarnya itu buat siapa atau gimana. Cuman kalau untuk sesaji yang mereka berikan itu sebenarnya adalah wujud penghormatan saja kepada semua yang ada di laut itu, ya. Wujud syukur kemudian penghormatan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa merubah mindset kita bahwasanya sesuatu yang didengarkan dari sesuatu lagi, dari kuping ke kuping, dari sono ke sono, dari mulut ke mulut, itu sebenarnya sangat riskan, sangat mepet sekali untuk difitahkan atau dibelokkan. Ya itulah tugasnya setan. Dia akan terus membelokkan. Bunda ini kan orang tidak macam-macam, sosok yang tidak pernah macam-macam, tapi dibelokkan karena dia sudah diberikan kehendak sama Allah untuk ya wes, biarkan terjadi. Untuk apa? Untuk ujian manusia. Bahkan saya pernah mendengar satu omongan dari dulu mbah saya yang ngomong ya. Bunda Ratu itu bukannya tidak bisa mati, tetapi meninggalnya ditangguhkan sampai akhirat, sampai kiamat nanti, gitu loh. Bukan berarti dia tidak bisa mati, tapi beliau ditangguhkan sampai nanti datangnya hari kiamat. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu mbahku dulu yang ngomong ya. Aku sendiri tidak tahu itu benar atau tidak, ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini bisa jadi cerita pengelurus supaya kita tidak terlalu berpikir jelek tentang orang. Makanya sama halnya dengan ketika kita melihat orang. Tidak bisa kita melihat A kemudian ketemu ngelihat B, ya. Ngelihat orang jelek rokok, kita bilang maaf, dia pelacur. Ngelihat laki-laki bergaya perempuan, kita bilang bencong. Ngelihat begini, jadi kita nggak bisa ngelihat seperti itu. Kita nggak bisa ngelihat dari wajah atau dari bentuknya, atau bahkan dari cerita orang. Kita harus mengetahui dari dalam sebenarnya seperti apa sosoknya, kemudian benar tidak dia seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi pengelurus buat kalian. Aku kejar setoran banget ini bikin vlog ya, kejar-kejaran banget. Karena sebentar lagi aku harus jalan ya. Terima kasih teman-teman orang baik yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaan ini bisa sedikit meluruskan pemikiran kalian yang mungkin saja salah. Semoga ini pemikiran yang benar ya. Semoga menjadi pemikiran yang jadi benar lagi ya. Bahwa sebenarnya di antara jelek itu pasti ada baik, di antara baik pasti ada jelek ya. Kita harus tahu itu. Jadi dimanapun saja kita datang ke makam keramatnya Ustadz A, sedangkan jelas-jelas itu beliau itu berkaromah, orang hebat. Tetapi di sisi lain, di lingkup makamnya saja itu ada sesuatu yang tidak baik, ada yang negatifnya juga, gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlognya Mas T di selanjutnya lagi ya. Untuk yang punya pertanyaan bisa langsung klik di kolom komentar atau DM di Instagram, atau kalian bisa langsung di Facebook ataupun DM di emailnya Mas Big Tulus ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mohon maaf untuk tutur kata yang udah berkenan. Saya Mas T mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah.